Ya, halo, selamat malam dan selamat bergabung kembali malam ini di BBM, Bincang Bareng Mestra. Ya, malam ini akan lebih spesial lagi karena kita akan membicarakan film, yaitu bagaimana film diamati atau dikaji dari sisi komunikasi. Jadi bagaimana film dalam ranah kajian komunikasi seperti apa. Nah, kita malam ini akan uh, berbincang dengan uh, dosen dari UGM, Bapak Budi Irawanto PhD, ya, dosen komunikasi, dan beliau juga sebagai pengamat film dan mengamati berbagai film di internasional maupun Indonesia. Baik, kita langsung saja bergabung dengan Pak Budi Irawanto. Malam ini kita akan berbincang tentang berbagai hal seputar dunia film, namun dari kacamata kajian komunikasi. Ya, sudah bergabung. Selamat malam. Halo, Ya, selamat malam Mas selamat malam Mas Budi. Mestra. Ya, selamat malam Halo, Mas. Apa halo kabarnya Mas? semuanya. Baik, baik. Sehat-sehat aja Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, Semoga selalu sehat Mas dan dengan situasi sekarang tetap semangat Mas. ya, 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 semangat ini meskipun tidak tentu. iya. Semua tidak menentu Mas. Dan tercurahkan di digital ya sekarang Mas ya. Iya, Serba digital sekarang. Baik, serba digital. mungkin sedikit saya akan memberikan, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih Mas Budi Irawanto atas Sama-sama. perkenankan ya atas dapat berkenan menyediakan waktunya malam Ya, ini untuk kita terima kasih juga berdiskusi Mas Mestra. Ini sama-sama pengalaman Mas. pertama saya IG live. Ya, Pertama kali. Kalau enggak saya tidak tahu ini. semoga menginspirasi Mas. Ya, Oke. baik. Sedikit tentang Mas Budi Irawanto ini adalah dosen di UGM ya Mas, dosen Fakultas Komunikasi, dan Mas Budi ini juga Departemen, Mas. Departemen Departemen Komunikasi, Ilmu Komunikasi, ya. Fakultasnya Departemen, Visipol. oh ya, Ya. Fakultas Visipol UGM, Departemen Komunikasi, lalu lulus PSD, S3 dari NUS Singapura, Southeast Asian Studies ya Mas ya. Kemudian Ya. masternya di Curtin University Australia, Media and Film Studies ya Mas ya, Media Studies ya Mas ya. Hmm. Dan juga Di Ketim, ya. ya Curtin, Hmm. dan juga S1-nya dari alma mater UGM Mas. Ya, Hmm. baik Mas, malam ini kita akan berbicara tentang film Mas. Ya, jadi Hmm. sedikit Ya. mungkin pengantar, film ini kan banyak pencinta film, ada yang suka film, atau mungkin juga anak-anak komunikasi, mahasiswa komunikasi juga menyukai film tentunya Mas ya, dan juga Hmm. mungkin ada yang membuat tugas akhir, skripsi, atau mungkin tugas lainnya tentang film. Nah, Ya. mungkin kita langsung saja Mas to the point. Hmm. Bagaimana Mas sebetulnya atau bagaimana kita melihat film dari kajian atau sisi ilmu komunikasi Mas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat film dari studi ilmu komunikasi sebenarnya sangat jelas ya, karena dalam ilmu komunikasi tentu saja film dianggap menjadi salah satu bentuk dari dulu istilahnya komunikasi massa ya. Ada televisi, ada radio, ya, dan sekarang mungkin internet juga termasuk, dan film tentu saja medium komunikasi. Nah, ada buku yang menurut saya penting yang menjadi, katakanlah bisa kita lihat secara eksplisit menawarkan pendekatan komunikasi terhadap film yang ditulis oleh Garjo dan James M. Linton, itu terbit tahun 80, judulnya Movies as Mass Communication. Nah, di buku itu dia menawarkan film itu dilihat sebagai model yang menggunakan model komunikasi. Jadi dia menyebutnya sebagai film model as communication. Jadi model film sebagai komunikasi. Nah, sebenarnya model ini
replikasi dari model klasik dalam komunikasi ya, model komunikasi klasik. Mungkin yang studi komunikasi pasti tahu elemen-elemen dalam proses komunikasi ya, ada source, ada sumber, ada message, atau pesan, kemudian ada medium ya kan, Ada gangguan. receiver, audience, dan feedback Ya. atau umpan balik. Nah, dalam konteks film yang disebut dengan source atau sumber itu terdiri dari produser, distributor, dan eksibitor. Eksibitor ini ya pemilik bioskop. Nah, yang menarik dalam model Jowett and Linton ini, dia tidak menyebut filmmaker atau pembuat film. Barangkali karena perspektifnya ini sangat melihat film sebagai sebuah entitas ekonomi, dan di dalam bab-babnya memang dibahas film sebagai satu entitas ekonomi. Sementara itu kalau kita lihat dengan menggunakan model tadi, mengacu model komunikasi, feedback atau umpan balik dalam film itu bisa berupa tulisan para kritikus atau review di media massa, maupun juga word of mouth atau pembicaraan dari mulut ke mulut di kalangan penonton film. Kalau sekarang kan pembicaraannya di media sosial ya kan, di Facebook, di Twitter. Instagram. Oh, kita baru nonton ini, seru deh, keren filmnya, dan seterusnya. Jadi itu bagian dari sebenarnya feedback dalam proses komunikasi filmis gitu. Nah, yang menarik kemudian juga kita lihat Jowett and Linton ini menempatkan film itu juga sebagai sebuah institusi. Dia tidak semata-mata sebagai byproduct ya, film yang kita lihat di bioskop, tetapi dia membentuk, ada yang namanya penonton, kemudian ada juga yang disebut penonton itu sendiri juga sesuatu yang dibayangkan oleh para produser, dan para produser ini selalu menebak-nebak preferensinya, yang ukurannya kita tahu semua adalah box office. Yang itu sebenarnya preferensinya selalu berubah, dan box office kita tahu nggak pernah bisa diramal. Sejak film box office sebenarnya hanya semacam kebetulan, dan ketika resep itu diulang kadang-kala tidak mesti box office. Ya. Nah, itu yang disebut oleh Jowett dan Linton sebagai audience image atau citra penonton film, karena ini sesuatu yang sebenarnya dikonstruksi oleh para produser film. Banyak cara untuk konstruksi penonton ini. Misalnya film ini cocok ditonton oleh kalangan remaja, kalau kita pakai bintang film seperti ini pasti disukai karena dia sedang populer ya kan. Kalau sekarang mungkin ukurannya adalah seberapa banyak followers Instagramnya gitu kan, kayak followersnya Mas Mistra itu kan. Kalau jadi bintang film nanti ketika audisi ditanya nih, followersnya berapa nih? Karena itu mengandaikan ya kan jumlah penonton atau captive marketnya ada berapa. Nah di sini juga Linton dan Jowett juga melihat bagaimana bintang film sendiri itu juga menjadi simbol yang hari ini itu melahirkan kajian-kajian tentang fan dan fandom gitu ya, penonton film dan seluk-beluk di sekitar itu, dan bagaimana bintang film sendiri juga dianggap bahkan mengejawantahkan satu semacam kultur atau ya simbol budaya tertentu ya. Dulu di tahun 80-an ada Tuti Indra Malaun yang selalu dianggap simbol keibuan dan semacam itu ya kan. Kemudian tahun 90-an kita mengenal istilah bom seks misalnya. Kita bintang-bintangnya ya kita tahu ya beberapa, mungkin Mas Mistra sangat hafal. Atau anak muda si Boy. Catatan si Boy anak muda. Kemudian catatan si Boy misalnya ya, bagaimana dia juga menjadi simbol santri baru dan seterusnya. Nah, mengapa Jowett dan Linton menawarkan pendekatan komunikasi massa? Karena sebenarnya mereka berusaha untuk melampaui atau katakanlah keluar dari dominasi kajian film yang sangat dipengaruhi oleh pendekatan estetik atau artistik dalam melihat film. Nah, pendekatan lain yang hampir serupa dengan Linton dan Jowett itu dari Grim Turner, dia seorang tokoh penting dalam kajian studies atau kajian budaya yang menulis buku yang terbit tahun 91, bukunya Film A Social Practice. Di situ
film tidak dimaknai sebagai ekspresi seni pembuatnya, tapi melibatkan interaksi yang kompleks dan dinamis dari banyak elemen yang mendukung, baik dari mulai tahap produksi, distribusi maupun eksibisinya. Bahkan lebih luas lagi, perspektif ini mengasumsikan antara film dan ideologi kebudayaan di mana film itu diproduksi sekaligus dikonsumsi. Jadi kalau yang mengkaji ini ya culture studies ya. pasti ya sangat familiar atau terbiasa dengan istilah-istilah representasi, ideologi dan hegemoni dan sebagainya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini tradisi seperti ini. Nah, yang menarik tentu saja dua buku itu kan ditulis tahun 80-90-an ya. Dan saya kira perkembangan yang pesat terjadi di film, terutama yang dipicu oleh teknologi digital, jaringan komunikasi nirkabel, media sosial, penggunaan komunikasi yang bersifat interface, dan seterusnya. Yang ini dalam studi media belakangan kemudian muncul apa yang disebut dengan screen media. Jadi media yang basisnya pada layar ya. Sekarang ini kita juga interface ya saat ini lewat IG Live. Nah, di sini layar atau screen itu tidak ditempatkan secara fisik sebagai pengejauhan dari representasi visual, tapi juga dia membentuk cara kita berpikir maupun pengalaman kita, dan juga bagaimana interaksi tubuh kita. Jadi pelan-pelan sebenarnya terjadi pergeseran film. Selama ini kita memahaminya sebagai media audio visual, yang itu hanya mengaktifkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Tetapi kita lupa bahwa kita punya indera yang lain di luar, ya kan? 3 indera yang lain di luar 2 indera itu yang ini yang kemudian menggeser studi-studinya lebih melihat bagaimana dimensi penubuhan embodiment itu juga penting di dalam pengalaman menonton, dan pendekatan filsafat fenomenologi kemudian juga banyak mempengaruhi ini. Nah, lebih-lebih sekarang kita tadi sudah saya singgung, misalnya ada yang disebut oleh, saya mengutip dari seorang penulis keturunan Korea namanya Sung Bung Jung yang menulis tentang cinematic interface, di mana interface seperti ini, layar itu menjadi mediasi antara subjek dan image, ya, yang bisa bersifat asimetris, ambivalent, multi arah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa layar sendiri dalam manifestasi atau bentuknya bisa mikro, bisa mobile, ya, bergerak, ya kan. Ini nontonnya juga mengikuti istilah ini bisa sambil duduk atau jalan kan juga bisa. Sambil tiduran juga Mas. Tidak harus terpaku di satu tempat. Begitu juga penikmatan terhadap film sekarang itu juga berubah dengan mobilitas yang luar biasa. Jadi poinnya adalah bahwa kajian film dalam pendekatan komunikasi sendiri sangat dinamis dan sedikit banyak sebenarnya dibentuk oleh teknologi, karena kita tahu teknologi sendiri juga menjadi tulang punggung dari perkembangan film kan. Nah, itu yang mungkin secara saya mencoba untuk meringkaskan kira-kira seperti itulah kira-kira pendekatan. Dan ini masih terus berkembang ya, pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk mengkaji film, termasuk juga bagaimana fenomena komunikasi sendiri juga berubah tadi. Komunikasi semakin termediasi dalam bentuk antar muka atau interface dan seterusnya. Begitu juga film yang kita saksikan sekarang juga seperti itu. Jadi sedikit banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan juga pengalaman menonton film itu sendiri yang termasuk itu ya Mas ya. Bagaimana kalau berkaitan dengan tadi teknologi itu termasuk sekarang ini fenomena Netflix dan sebagainya itu ya Mas ya. Betul. Jadi dulu kalau kita mengkaji film ya artinya tempat eksibisi atau mempertontonkan film itu ada di bioskop, ya kan? Yang itu ada di bangunan yang fix itu. Sekarang platformnya bisa sangat mobile ya, dan sangat fleksibel, ya kan? Digital itu memungkinkan bisa diaplikasi di banyak platform. Kita bisa nonton
video sekarang ya dari Dari handphone. Instagram, dari Facebook, dari ya macam-macam. Dan layar sendiri juga kalau di bioskop itu besar gitu ya. Sekarang layarnya semakin mikro kan, Ya. semakin kecil, tipis, ringan, Ya. gitu kan, dan bisa dibawa kemana-mana. Kita tidak harus terpaku duduk di bioskop yang lampunya harus dimatikan semua. Ya. Meskipun itu bukan berarti bioskop mati ya, saya nggak mengatakan bahwa kemudian bioskop tidak relevan lagi. Tetap ada pengalaman-pengalaman unik Visual. ketika orang ke bioskop. Ya, ya sama ketika kita bicara tentang analoginya mungkin seperti buku ya. Ketika e-book muncul dulu banyak yang mengatakan bahwa buku cetak akan mati gitu kan. Semua orang akan, ternyata tidak juga kan. Orang masih punya nostalgia membuka-buka buku, mencoret-coret, mencium harumnya buku yang baru, kertas mengumpulkan baru, di ya kan, belakang lemari, Mas. Betul, bisa mengkoleksi, ditunjukin di belakang gitu kan. Bisa pamer lah. Kalau ibu pamernya gimana? Kita hanya bisa nunjukin laptop kita atau iPad aja kan, nggak bisa untuk itu. Sama dengan film juga begitu. Ada nanya nih Mas, dari Derlin. Apa bedanya meneliti film dalam kacamata komunikasi dan film studies, Mas? Nah, ini menarik ya sebenarnya. Karena dua-duanya, kalau kita bicara komunikasi itu sendiri juga multidisipliner. Dan film studies itu juga sebenarnya kalau mau jujur multidisipliner. Hanya saja kalau secara formal dulu film studies biasanya ada di bawah, di luar ya, misalnya di Amerika, di Eropa, itu di bawah English Department. Jadi dalam tradisi kritik sastra biasanya, film studies. Mula-mula ya, dalam perkembangan awal, itu dia dalam ranah kritik sastra yang kajiannya terutama lebih banyak bersifat tekstual. Ya. Jadi penonton misalnya ekonomi politik itu nggak masuk di perkembangan awal dalam film studies. Nah, sekarang ya film studies sendiri juga sangat luar biasa ekspansif perkembangannya ya. Sebenarnya sekarang hampir sulit untuk menarik batas yang yang tegas gitu antara film studies dan komunikasi studies dalam memperlakukan atau mengkaji film. Dan sekarang yang lebih menarik lagi bahwa kajian film juga bisa berasal dari disiplin yang lain, misalnya politik misalnya juga ya. Misalnya ada penulis yang melihat misalnya geopolitik, pendekatan geopolitik ini kan sangat HI banget ya, hubungan internasional ya. Tapi bisa dilihat dari film. Jadi menghubungkan antara geopolitik, perubahan politik pada skala global dengan film. Misalnya sederhana aja, lihat siapa yang menjadi villain atau penjahat dalam film James Bond. Itu kelihatan, itu geopolitik banget ya, mulai dari dulu misalnya komunis, kemudian Rusia komunis, kemudian kelompok teroris sampai teroris Muslim, Islam gitu yang di atau Timur Tengah lah gitu. Terutama di film-film yang berbau intelijen sama perang gitu. Bekas Timur Tengah, ya film-film perang itu juga sangat jelas. Itu juga menjadi kajian hubungan internasional ya. Jadi ya, geopolitik bisa juga dibaca dari film. Belum lagi kajian-kajian gender studies ya, itu pasti ya. Post-colonial studies itu juga dia bisa mengkaji film-film misalnya dari Afrika atau bagaimana representasi Hollywood tentang Asia, Afrika, Amerika Latin. Nah ini kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya kalau dalam aspek, kalau kita kembali ke tradisi awalnya, kalau komunikasi kan lebih berkepentingan dengan persoalan simbolik, sistem komunikasi, filmis, message, kayak yang di awal saya sebutkan tadi ya. Tapi kan perkembangannya sangat pesat sampai di bagian komunikasi itu ada yang mengkaji dimensi-dimensi materialitas dalam komunikasi. Jadi teknologi itu dia juga dari materialitas. Nah, contohnya tadi misalnya pengkajian terhadap layar itu sendiri, misalnya layar loh ya ini yang dikaji. Nah itu juga luar biasa banyak melahirkan. Termasuk film studies itu juga
berinterseksi dengan banyak pendekatan-pendekatan yang saya sebut tadi ya, postmodernisme, postkolonialisme, gender, kemudian bahkan yang lebih menakjubkan lagi juga dia berinterseksi dengan neuroscience. Oh, Neuroscience itu ya ilmu yang mengkaji tentang saraf otak dan pekerjaannya saraf otak dan oh, pikiran seperti itu. Yang seperti film-film psikologi karena gitu, kalau Mas. kita lihat ya, iya betul. Karena kalau kita lihat misalnya kan hal-hal yang visual itu kan bisa juga dipakai untuk terapi juga kan, selain selain musik misalnya yang dipakai untuk terapi. Jadi ada saya lupa ada satu buku yang kira-kira bicara bagaimana film itu sebagai satu metode untuk melakukan terapi gitu. Sinema Oke. therapeutic tool semacam itu ya. Jadi kalau bicara ini luar biasa skopnya ini luar biasa luas sekali. Teks itu sudah itu hanya salah satu aja kan. Bahkan ada yang melihat sejarah film sebagai arkeologi. Jadi ada arkeologi film. Itu bukan maksudnya artinya kalau dalam tadi melihat film gimana? Nanti dalam komunikasi itu berarti kita melihat sisi film itu tadi Mas jelaskan itu tidak sekedar bagaimana secara teknis ya Mas ya, tetapi memang ada unsur yang lainnya itu tadi Mas ya, seperti ada neuroscience dan sebagainya itu Mas ya, laser dan sebagainya itu, interseksinya ya Mas ya. Betul. Dengan banyak disiplin atau kajian yang lain. Oh oke. Nah lalu tadi dengan itu semua Mas, coba kita kaitkan sekarang dengan film-film di Indonesia Mas. Ini kan film Indonesia dari tahun 70, 80 hingga sekarang ini kan ya kita bisa katakan perkembangan cukup pesat lah Mas ya. Apalagi sekarang Mas, walaupun sekarang kita bicara film bermacam jenis film dari mulai yang sangat bernilai sampai yang sebetulnya entah ya, saya lihat itu nggak bernilai, tapi mungkin itu bernilai kali Mas. Kan ada beberapa film dianggap murahan nggak bernilai, tapi ternyata itu mungkin bernilai gitu Mas. Nah itu bagaimana Mas secara industrinya dulu Mas, secara yang besarnya ya, mainstreamnya lah Mas. Nanti mungkin Mas bisa kaitkan dengan yang indie Mas. Oke. Wah ini pertanyaan besar ya. Ya simpel aja dulu Mas. Oke, kalau kita ngomong perkembangan yang sekarang kita melihat dari sisi teknis, kemampuan teknis para pembuat film ya, maupun secara kuantitatif perfilman kita paling sebelum COVID ini ya, sebelum pandemi COVID kita bisa melihat bahwa produksi film kita sudah lah rata-rata sudah dalam 5 tahun belakangan itu rata-rata sudah di atas 100 judul per tahun, dan kemudian ada sekitar ya kurang lebih 10-an film atau mungkin bahkan lebih ya yang bisa meraup penonton di atas 1 juta. Jadi artinya itu ya lebih dari sekedar balik modal ya, artinya sudah bisa dikatakan menguntungkan. Nah kalau kita balik lagi sebenarnya kalau sedikit kita melakukan kilas balik itu mungkin titik tolaknya tahun 70-an ya, ketika waktu itu ada salah satu film yang sangat fenomenal judulnya Bernafas Dalam Lumpur, yang itu juga di remake saya kira tahun-tahun saya lupa ya 2000-an mungkin. Itu film tahun 70-an itu dibintangi oleh Susana dan disutradarai oleh kalau nggak keliru Trino Junaidi kalau nggak salah. Itu film yang secara berani dan terbuka melakukan eksploitasi ya terhadap tubuh perempuan dan juga mengangkat persoalan seksualitas. Ceritanya kurang lebih kan mungkin sangat stereotype atau archetype, bahkan mungkin sampai film-film Indonesia yang sekarang ya, perempuan dari desa kemudian ke kota, kemudian di kota karena dia nggak tahu konsumer baru dapat pria kaya gitu diperkosa berkali-kali ya kan ditolong, akhirnya ya ditolong oleh orang. Nah, cerita seperti itu sebenarnya menarik karena itu juga kita bisa tahu dalam konteks kalau kita baca secara, tetapi di era itu sebenarnya kan Orde Baru sedang
melakukan proses modernisasi, dan itu diikuti oleh urbanisasi ya, perpindahan dari desa ke kota, dan 70-80-an memang sampai 90-an lah, 90-an awal ya, atau 80-an akhir itu bisa dikatakan era keemasan lah produksi film, dalam arti jumlah produksinya ya. Tahun 78 misalnya, ini puncak produksinya itu ada sekitar 138 judul. Nah di sini selain film-film komersial itu juga ada ikhtiar dari Orde Baru itu juga untuk mempromosikan film-film yang bisa diikutkan di festival film internasional. Misalnya film Apa Yang Kau Cari Paluti yang dari Asusani tahun 70 itu juga diikutkan di Asian Film Festival pada tahun 70. Kemudian juga kita lihat ada banyak sutradara, ada Wim Umbo yang banyak membuat film-film melodrama, film-film romantis, Sumanjaya yang lulusan dari Moskow Film Academy, yang banyak membuat film yang dengan kritik sosial yang tajam ya, kayak Si Mamat, kemudian Sidul, Anak Betawi, banyak ya film dia. Kemudian ada Ami Priyono juga yang berangkat dari penata artistik tapi juga membuat film. Kemudian tentu saja Teguh Karya Arifin C. Nur yang berangkat dari tradisi teater yang kemudian membuat film. Yang ini berbeda dengan generasi pasca reformasi yang umumnya mereka beberapa lahir dari sekolah-sekolah film. Kalau dulu mereka dari tradisi teater. Nah, tahun 90-an atau 80-an akhir kemudian itu film-filmnya waktu itu ya genre yang sangat populer itu genre horor, kalau dulu namanya mistik ya. Kemudian ada legenda gitu ya, cerita-cerita rakyat. Kemudian ada genre laga atau action ya. Yang dulu ya ada Berry Prima dan bintang-bintang. Seperti itu udah 90-an ya. Ya, hampir 90-an. Nah, kemudian tahun 89 ya, 90-an awal, Gari Nugroho membuat terobosan lah dengan film Cinta Dalam Sepotong Roti. Yang itu sangat tidak ada presidennya dalam film Indonesia sebelumnya. Mungkin berbeda lah dengan film-film ceritanya Teguh Karya, itu beda banget karena dia sangat dipengaruhi oleh New Wave dari atau novel vague dari Prancis ya. Dan film ini kemudian dapat penghargaan di Tokyo International Festival, dan Garin sebenarnya membuka satu film dengan bahasa dan pengucapan yang agak berbeda dari film-film sebelumnya, dan ini juga mungkin tidak terlepas dari latar belakang dia yang mengenyam pendidikan di Institut Kesenian Jakarta dan sutradara yang kemudian diikuti oleh sutradara yang lain ya, seperti Rini Risa, Mira Lesmana, Nan Ahnas, Rizal Matufani yang tahun 98 misalnya juga membuat film yang judulnya Kuldesak. Itu omnibus film yang dibuat oleh 4 sutradara dalam satu film. Dan mereka menggunakan cara yang disebut bergerilya karena waktu itu kan sudah krismon ya. Bahan-bahan filmnya itu mereka waktu itu kan masih seluloid ya. Film-film itu diperoleh dari tempat mereka beberapa bekerja di biro iklan itu yang kemudian digunakan untuk membuat film. Jadi material film atau seluloid itu. Nah, tahun 2001 itu sebenarnya titik nadir dalam produksi film di Indonesia. Itu hanya ada 3 film dalam 1 tahun. Sebelumnya tahun 2000 itu kita hanya punya 11 judul dalam 1 tahun. Dan, iya, sepanjang tahun, 1 tahun. Dan itu yang disebut, ada yang menyebutnya mati surinya film Indonesia lah. Beberapa pengamat menyebut itu. Meskipun tetap masih ada. Nah, yang menarik sebenarnya pasca reformasi itu juga diwarnai oleh tumbuhnya film independen yang muncul di beberapa tempat di Indonesia. Waktu itu yang mungkin yang paling aktif ada Jogja, ada Bandung, ada Jakarta gitu. Ini film-film waktu awal-awal terutama itu film pendek ya, dibuat oleh beberapa anak muda yang mereka sudah sangat familiar dengan teknologi,
dengan editing yang mungkin beberapa juga menggunakan bajakan juga ya untuk untuk mengeditnya ini, atau yang mungkin yang free lah di internet pada waktu itu. Nah, ini generasi yang kemudian sekarang ya kita kenal lah, mungkin yang paling contoh susah seperti Iva Ivansa itu kan, ada Yosef Angginun, ya itu era-era awal itu. Saya kebetulan juga ngikuti film-film awal mereka gitu dan sempat pernah membahas juga. Nah, tahun 2000 juga mulai ada semacam revitalisasi. Kemudian kita tahu ada film Petualangan Sherina tahun 2000 yang dari Indonesia, Jai Langkung, Ada Apa Dengan Cinta itu, Mas? Iya, Ada Apa Dengan Cinta tahun 2002 ya. Disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Ini menjadi penanda penting generasi tahun 2000-an yang kemudian melahirkan love couple itu ya, pasangan Dian Sastro dan Nicholas Saputra, ya kan? Iya. Yang ya itu generasi 2000 yang beda dengan dulu ya, era Rano Karno, Yesi Gusman, Leni Marlina, Roy Martin, Sopan Sopian, tahun Widyawati, Sopan Sopian itu ya semua love couple semua ya. Atau love team ada yang maksudnya gitu. Nah, kita mulai melihat bagaimana kemudian pemanfaatan teknologi ini sebenarnya melakukan demokratisasi dalam produksi film. Kalau dulu center film itu ada di Jakarta, ya, film kemudian mengalami desentralisasi lah, kurang lebih gitu ya, seperti otonomi daerah analoginya. Ini di beberapa daerah. Gitu. Ya, kalau sekarang kita bisa lihat kan mulai dari Aceh itu ada produksi film, di Padang, kemudian di Jakarta. Saya juga baru meriset film dokumenter ya di beberapa di luar Jawa maupun di Jawa ya. Ada di Purbalingga, kemudian Cilacap, saya juga ke Cilacap di mana di Brebes, kemudian ada di Jogja tentu saja, Klaten, macam-macam ya, sampai Ambon ya, Bali, Ambon, Palu juga, Makassar juga ada. Nah, ini yang membuat, dan apa yang menarik dari film-film indie ini bahwa kita menemukan keragaman tema dan persoalan-persoalan lokalitas yang selama ini mungkin kita sangat bias ya. Film-film bioskop kita itu kan satu bahasanya kelas menengah, kemudian Jakarta. Termasuk dialeknya semua kan dialek Jakarta, ya kan? Betul. Pakai dialek Jakarta, kita nggak pernah mendengar bahasa Makassar itu kayak apa, dari Palu itu kayak apa, bahasa Ngapak dari Purbalingga itu nggak pernah dengar. Gitu. Kalau muncul ya beberapa stereotype gitu kan, biasanya Jogja gitu kan selalu bahasa Indonesia dibuat medok-medok gitu. Supaya kelihatan Jogja, terus pemainnya memakai baju lurik atau surjan yang mungkin dalam dunia sehari-hari nggak kita temukan ya, kecuali mungkin Kusir Andong yang di Malioboro atau Abdi Dalem di Keraton yang masih pakai baju lurik gitu. Nah, era digital ini yang kemudian menggeser lokus produksinya, maksudnya tidak hanya ada di Jakarta tapi juga tersebar di Indonesia. Ini yang menarik, dan tentu saja beberapa ada yang kemudian film indie itu menjadi semacam batu loncatan atau stepping stone untuk masuk ke industri. Misalnya ya kayak Ismail Basbek itu berangkat dari itu, atau Iva Ivansa misalnya. Ada juga yang tetap konsisten ya, misalnya kayak Yosef Angginun misalnya, yang tetap masih memproduksi film cerita panjang, tidak lagi film pendek, tapi dia di luar sirkuit komersial. Meskipun juga dalam perkembangan yang belakangan, sebenarnya teman-teman pembuat film indie ini juga mencoba menggunakan platform atau bioskop komersial untuk memperluas penontonnya. Misalnya kayak film City yang disutradarai oleh Edi Cahyono, ya kan? Film Ziarah di Purbanegara, film Istirahatlah Kata-Kata oleh Yosef Angginun. Nah, itu juga beredar di bioskop. Tentu saja dalam perolehan penonton tidak sebesar misalnya Warkop Reborn lah ya. Mereka mungkin di kisaran penonton ya 30.000, ada yang 10.000, tapi itu
ya indikasi bahwa sebenarnya ada ceruk dalam penonton kita yang nggak semuanya bisa dilayani oleh film komersial ini. Tapi ada nggak sih Mas dari era 70-an itu sampai hari ini yang abadi gitu Mas, yang apa ya istilahnya, sampai sekarang pun film itu masih enak dilihat atau masih tetap stabil gitu Mas, atau abadi lah gitu Mas, ada nggak Mas? Atau ada setiap Nah ini masa itu ada masanya sendiri Mas? Nah, betul. Jadi pertanyaan ini sebenarnya agak sulit dijawab ini. karena ini Karena kan mengasumsikan misalnya yang kita tahu kalau dari umur saya ini Warkop gitu kan Mas, atau mungkin ada lagi yang film-film horor Susana itu kan ikon yang abadi atau itu yang abadinya. Kalau dari film secara keseluruhan. Nah ini gini. Kata abadi ini mungkin bisa dibaca dalam dua hal. Satu, misalnya abadi itu dianggap sebagai satu kanon. Kanon itu kalau di sastra itu kan sastra-sastra penting, kayak Harun Anwar, ada Sultan Takdir Ali Sabana kayak gitu itu kan. Itu yang dianggap milestone lah, yang menandai satu zaman dan dianggap membuat terobosan gitu. Abadi itu bisa berarti itu. Atau kalau yang tadi Mas Misra sebutkan itu sebenarnya lebih kalau dalam film itu namanya cult movies ya. Film-film yang film-film populer atau B-grade atau B-movies, tetapi dia punya penonton khusus itu. Itu teman saya Mas Eki Imanjaya disertasinya tentang itu ya, tentang B-movie itu ya. Film-film kayak tadi yang disebut Susana, film-filmnya Warkop, Dari Prima dan seterusnya. Warkop itu juga termasuk kalau kita katakan cult ya, sampai sekarang punya penontonnya. Nah, kalau dalam pengertian film itu sebagai yang abadi dan ciri khas dan tidak membosankan atau yang selalu kita bisa baca terus dengan pendekatan baru itu di Indonesia kita tidak punya ya semacam kesepakatan atau konsensus tentang film Indonesia penting sepanjang masa dari kalangan kritikus atau pengkaji film gitu. Misalnya kalau di luar kita mungkin pernah baca ya, ada buku The 1001 Movies You Must Watch Before You Die. Ada 1001 film yang harus ditonton ya, yang disuntik oleh Stephen G. Snyder itu, yang dia mengkompilasi tulisan kritikus film terkemuka yang bukunya sendiri selalu di-update ya setiap 2 atau 3 tahun gitu. Nah di sini itu ada semacam kayak misalnya katakanlah ya, misalnya filmnya Akira Kurosawa Seven Samurai itu dianggap, atau Yasujiro Ozu ya, itu dianggap film penting, atau film siapa misalnya Citizen Kane ya, itu film-film penting yang punya alasan kenapa itu penting. Itu kalau ditanya ada nggak kira-kira film seperti itu, saya hanya bisa mengajukan daftar gitu, kira-kira 10 besar gitu lah, yang ini tentu saja sangat bias saya ya. Bias preferensi saya tentu saja sangat bias preferensi personal saya yang mungkin berbeda. Sebenarnya teman-teman dulu waktu masih ada situs rumah film itu ya, yang dimotori oleh teman-teman seperti Eki, kemudian Erik, ada Hikmat, itu yang kadang-kala waktu masih aktif setiap tahun melis ya film-film terbaik apa, atau Cinema Poetica itu juga membuat list tahunnya apa. Nah kalau saya diminta membuat 10 besar lah katakanlah gitu ya. Satu itu ini secara kronologis ya, bukan hierarkis ya. Tahun 86 misalnya film Teguh karya Ibunda itu menurut saya sangat menarik film itu, dan itu menunjukkan Teguh sangat detail bicara tentang persoalan keluarga dan kemudian relasi di dalam satu keluarga, termasuk juga mengenalkan etnis lain yang ada di Indonesia di film ini. Kemudian tahun 86 ini genrenya komedi, tapi menurut saya sampai sekarang kalau saya tonton juga masih ketawa-ketawa, dan komedinya komedi situasional. Itu filmnya Khairul Umam, tapi penulis skripnya itu Asrul Sani, judulnya Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Oh iya 80-an tuh. Iya, yang di settingnya itu ada di rumah susun dan seterusnya. Widya Kando ya Mas. Kemudian tahun 88
Betul. Tahun 88 itu filmnya Eros Jarod, Cut Nyak Dien. Itu menurut saya kenapa penting karena ini salah satu film perang yang tidak hanya menunjukkan pertempuran tembak menembak dan sebagainya, tapi juga ada dimensi psikologis dari perjuangan melawan penjajah gitu yang dialami oleh Cut Nyak Dien setelah kematian Tengku Umar gitu, dan itu menurut saya luar biasa risetnya dan artistiknya. Sampai hari ini mungkin ini kalau saya mau jujur ya film perang terbaik ya Indonesia itu menurut saya ya, ini preferensi pribadi ya, itu Cut Nyak Dien. Selain juga ada film November 1828 filmnya Teguh Karya juga ya. Kemudian film dari Mas Gadin yang paling favorit saya itu Puisi Tak Terkuburkan. Mungkin bagi yang lain, ini filmnya hitam putih di dalam ruangan membosankan ya. Tapi menurut saya kenapa penting, karena film ini film yang berani mengangkat persoalan kekerasan 65. Ini film pertama ya. Setelah sekarang kan banyak ya dokumenter tentang 65 ya. Tapi ini film dibuat tahun, kalau nggak salah rilisnya tahun 2000, tapi kayaknya selesainya sekitar 99. Juga film yang direkam pakai video, kemudian di blow up, ditransfer ke seluloid. Yang ini kemudian banyak pembuat film yang lebih muda dari Mas Ga dan mengikuti jejak seperti ini, termasuk Mas Riri saya juga melakukan ini. Kemudian yang kelima itu film Eliana yang disutradarai oleh Riri Reza, itu rilis tahun 2002. Ya. Ini film yang menarik juga dengan pendekatan yang akrab, dekat, dan mengadopsi gaya dokumenter gitu ya, tentang seorang yang ibu yang ketemu anaknya dan seterusnya di Jakarta gitu. Itu menarik. Kemudian film Edwin yang judulnya Babi Buta Yang Ingin Terbang tahun 2008 ya. Film ini menarik karena dia bicara tentang persoalan etnisitas di Indonesia, terutama kalangan Tionghoa di Indonesia, dengan pendekatan yang sedikit banyak cukup eksperimental ya dalam melihat ini, tidak kita temukan dalam mode struktur naratif yang biasa kita kenal dalam film Indonesia pada umumnya. Kemudian ini satu film dokumenter yang disutradarai oleh Salahuddin Siregar, Negeri di Bawah Kabut. Pernah nonton filmnya tahun 2011 itu? Oh, belum. belum nonton ya. Yang cerita tentang perubahan musim petani di kaki Gunung Merbabu di sana, dan menurut saya sangat, karena pakai pendekatan observasional. Film dokumenter yang lain yang saya juga suka dari saudara Jogja ya, ini judulnya Denok dan Garek, itu juga termasuk favorit sebenarnya di film dokumenter. Kemudian ada film Lovely Man dari Teddy Surya Atmaja. Pernah nonton filmnya 2012? Belum juga. Belum. Nonton yang populer itu yang karakternya itu yang karakternya itu seorang anak perempuan ingin ketemu bapaknya di kota, dan bapaknya ini menjadi transseksual gitu, yang bekerja sebagai pekerja komersial gitu. Dan ini si anak ini berjilbab gitu, dan ini menurut saya sangat menarik ini. Kemudian ya film mantan mahasiswa saya ya, ini sekali lagi subjektif ini, Yosep Angginun. Keserialah kata-kata ya tentang Wiji Tukul. Saya suka film ini karena mungkin bagi kalangan aktivis tidak suka film ini karena tidak menunjukkan militansi atau heroisme Wiji Tukul, tapi justru malah kesepiannya Wiji Tukul. Kalau menurut saya menarik karena film ini justru tidak terperangkap ke dalam film-film dalam tanda petik ya propaganda atau advokasi politik semacam itu, tapi tetap kita tahu siapa Wiji Tukul dan kenapa dia lari, dia diancam oleh siapa. Itu adegan awal di film itu sendiri sangat kuat, bagaimana militer datang ke rumahnya kemudian menanyakan dengan teror yang luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, Marlina si pembunuh dalam 4 babak Montessori tahun 2017, yang dari struktur penceritaan cukup unik dibandingkan beberapa film-film yang lain gitu. Dan juga isu yang diangkat dan seterusnya, ada lokalitas Sumba, kemudian
elemen-elemen tentang apa perempuan, gagasan tentang ya perempuan itu luar biasa di film ini. Nah, ini kira-kira ya kalau kita urutkan. Jadi Ibunda, Kejar Daku Kau Kutangkap, Cut Nyak-Din, Puji Tak Terkuburkan, Eliana Bagi Buta Yang Ingin Terbang, Negeri di Bawah Kabut, Naflemen, Istilah Kata-Kata, dan Marina Si Pembunuh dalam Empat Peta. Tentu saja ada film-film di luar ini yang sebenarnya menarik ya. Kalau misalnya daftarnya sampai 50 mungkin ya banyak ya. Tapi ini kan nanti Tapi ini dari pandangan Mas ya udah. Atau 1001 itu ya. Nah, ini tadi Mas sudah mempunyai list ya Mas ya dari Mas sendiri tentang film-film yang menurut Mas itu abadi atau menarik ya selama sepanjang perfilman Indonesia ya Mas ya. Nah, sekarang kita masuk mungkin ada sedikit saja Mas. Kita kan sekarang ini kan masuk ke saya mau katakan new normal juga. Bingung nyebutinnya Mas ya. Pokoknya pandemi lah Mas ya, pandemi COVID-19. Iya. Nah, kita sekarang masuk ke era ini Mas dan kita tahu ya, film itu semua sektor tuh mengalami pukulan Mas, terutama juga film ya Mas ya. Betul. Nah, Mas melihat bagaimana Mas masa depan film Indonesia khususnya terkait dengan pandemi ini Mas? Apakah nanti nanti syuting tiba-tiba cuma pakai handphone gitu loh Mas? Apa ntar syuting pakai drone aja, nggak perlu ada kru yang banyak, atau mungkin nanti sistem produksi filmnya berbeda atau cara menontonnya berbeda, atau mungkin apa Mas? Di masa sekarang ini ada perubahan apa di film? Wah, ini agak sulit juga ini kalau harus memprediksi ya. Karena COVID sendiri kita tidak tahu akan berakhir ya. Pertama akan berakhir kapan betul, pandemi ini. Nah, ya tentu saja perkembangan film juga mengalami banyak krisis ya. Misalnya diinterupsi ada Perang Dunia Kedua, ya kan. Kemudian mungkin beberapa teknologi dan teknologi selalu menjadi penggerak penting ya, tulang punggung dalam industri film itu sendiri. Karena juga teknologi itu tidak hanya melahirkan estetika baru dalam bahasa, cara bertutur, narasi, seni peran, dan seterusnya, tapi juga dia mempengaruhi perubahan infrastruktur dalam distribusi dan eksekusi film. Serta juga melahirkan regulasi baru. Ya kan? Jadi kalangan film sendiri sebenarnya jauh sebelum COVID itu sudah dituntut untuk tiba-tiba harus beradaptasi dengan teknologi. Misalnya dari teknologi film bisu ketika muncul tahun 2006 misalnya, film bersuara itu nggak mudah loh. Karena termasuk Charlie Chaplin itu ya, itu sebenarnya resisten, dia nggak mau melakukan itu karena itu film menjadi kehilangan kemurnian visualnya karena ada suara. Gitu. Kemudian teknologi warna muncul juga, dianggap juga itu artinya pembuat film harus beradaptasi itu. Kemudian digital apalagi. Yang sebelumnya seluloid, mereka harus beradaptasi dengan digital. Ada beberapa yang resisten, ada yang reseptif. Tapi mau nggak mau mereka harus berubah. Nah, kalau kita analogikan itu, sebenarnya situasi pandemi COVID ini yang kemudian melahirkan new normal itu, atau new norm, itu mau mengubah pertama tentu saja cara berproduksi ya, sedikit banyak ada protokol yang harus diikuti, terutama mungkin yang menjadi tantangan terbesarnya adalah ketika syuting harus di outdoor gitu. Kalau di indoor mungkin kan lebih bisa dikontrol ya dan bisa dicek. Kalau harus kontak dengan ini, kita itu sangat riskan. Memang ada kalau nggak salah asosiasi dalam perfilman itu sudah menyusun semacam protokol untuk syuting semacam itu. Seperti apa yang harus dipenuhi. Gitu. Nah, untungnya dalam era digital ini kan semua hal juga bisa, ya ini luar biasa teknologi dilakukan dengan atau platform digital itu memungkinkan kita melakukan tidak harus dengan kontak fisik ya, atau tatap muka ya secara fisik. Dan ini menurut saya akan pasti melahirkan estetika baru di dalam film. Kalau persoalan distribusi film, sih ya kita tahu ya, kita bisa menggunakan multi platform ya, banyak platform yang kita bisa kita pakai. Memang mungkin yang menjadi persoalan ketika
tempat nontonnya harus di bioskop. Yang mau nggak mau itu ada kerumunan dan kemudian harus ada social distancing, ya itu mungkin sedikit banyak akan terpengaruh ya bisnis perbioskopan. Tetapi ini melahirkan sistem distribusi dan sistem konsumsi atau cara konsumsi baru yang kalau yang lain dulu sebelumnya belum intensif, sekarang jauh lebih intensif ya. Ada video on demand misalnya, kita bisa juga streaming, layanan platform streaming, ya digital ya, dan ya platform streaming digital dan lain-lain. Dan ini saya percaya pasti akan melahirkan cara bertutur film yang baru misalnya. Mungkin akan agak kurang film-film yang misalnya dengan melibatkan banyak talent atau pemain yang besar misalnya itu. Ya. Atau mungkin lebih banyak lagi film-film yang menggunakan lebih banyak special effect. Ya itu lebih bisa meminimalisir, ya kan, lebih meminimalisir keterlibatan orang atau stuntman misalnya. Jadi bisa menggunakan semacam itu. Nah ini yang memang menjadi pertanyaan, termasuk juga karena saya juga mengelola festival, kita juga berpikir keras gitu, ini bagaimana ya supaya kita tetap pengennya kita tidak streaming gitu nontonnya. Karena kalau ngomong festival film ini juga termasuk dampaknya ke festival film, itu kan satu festival itu semacam perayaan gitu ya, antara penonton film, pembuat film gitu ketemu satu tempat, ngobrol, diskusi setelah pemutaran film dan seterusnya. Ada banyak event-event yang kita bisa ketemu dan sesama pencinta film sendiri itu di dalam festival. Ini yang COVID ini, kita nggak tahu pandemi COVID ini akan kapan berakhir gitu. Moga-moga sih mungkin akhir tahun ini bisa ada obatnya Mas ya. Nah ini juga akan mempengaruhi juga, kan beberapa festival mulai pakai platform online, jadi tidak lagi ada kerumunan orang menonton gitu. Ya. Cannes misalnya juga sudah melakukan itu. Nah Oscar yang menarik lagi sebenarnya teknologi itu juga bukan hanya persoalan delivery filmnya, tetapi juga yang tidak boleh lupa tantangannya adalah bagaimana penonton film itu sendiri dan lingkungan atau ekologi maupun kebiasaan mereka itu juga berubah, iya kan? Preferensi berubah. Generasinya bukan generasi yang nostalgis suka nontonnya harus di bioskop gitu. Anak saya aja nonton lewat laptop gitu. Menurut saya cukup gitu. Kalau saya kan generasi yang masih nggak mantep ya kalau nggak nontonnya di bioskop. nggak layar lebar gitu. Nah ini juga tantangan juga kan, penonton berubah, terus kemudian ya kita bicara misalnya social distancing, kemudian work from home yang membuat orang semakin tereksklusi dari pergaulan interaksi sosial. Dan ini tentu saja melahirkan preferensi cerita, kemudian juga bagaimana kebiasaan menonton juga mobile gitu ya, orang bisa pindah-pindah dari satu tempat kamar ini ke kamar lain gitu kan. Beda dengan layarnya hanya di ruang tamu gitu. Kemudian layar juga semakin mikro, kecil, kemudian aksesnya streaming. Nah ini menuntut narasi-narasi yang berbeda juga sebenarnya. Bentuk-bentuk narasi yang mungkin berbeda, termasuk sumber-sumber dari, kalau sebelumnya kita bicara bahwa sumber cerita film itu berasal dari novel yang populer ya, sekarang kita bisa berasal dari blog, bahkan bisa berasal dari tweet. Okay. Iya kan? Iya kan? Ya. Tweet yang banyak dikumpulin ya. Tweet ya bisa jadi film. Ya nanti kita cerita hari inilah, itu contoh ya film yang lahir dari seperti itu. Nah di era pandemi ini kan interaktivitas orang sangat intens ya, menggunakan media sosial dan seterusnya, dan ya entah itu untuk menarasikan diri mereka, untuk curhat, untuk cerita, atau bahkan untuk menjadi ekspresi artistik untuk menuliskan cerita bisa lewat itu, dan itu bisa menjadi sumber baru dalam narasi-narasi film, dan ya sebenarnya beberapa sudah terjadi. Oke. Baik,
Mas Budi Irawanto, sayang sekali waktu tinggal Panjang ya. panjang, tapi sangat kalau kita bicara film bisa panjang sekali Mas, kita bicara tentang persoalan film dan sebagainya Mas. Tapi Mungkin kita bisa teruskan lagi ya. ya mungkin nanti kita bisa berepisode nih Mas. Dengan topik yang lebih spesifik gitu kan. Betul Mas. Ya. Bicara film horor atau film apa gitu ya. Sangat menarik Mas. Betul. Mungkin kita bisa nyambung lagi dengan tema-tema khusus dan spesifik. Dan juga kita sekarang nyapa dulu Mas. Ini hari ini sudah sangat banyak sekali Mas yang bergabung Mas. Ini sangat banyak sekali antusias sekali dengan Mas Budi Irawanto sepertinya dengan analisa filmnya Mas. Mungkin kalau kita bisa sebut beberapa yang malam ini masih stay, ada Nomadik, lalu ada Favita Mas, lalu ada itu teman itu. Mas Panji Wibowo namanya itu. Lalu ada De Herlin, ada Naranata, ada Medika Ramaputri, ada Bona, ada Rewilis, Nisa Nijani, Priscilla Wulandari. 36 orang kayaknya. 37 orang ya, sekitar 37. Rian. Wah, terima kasih juga untuk yang menyimak ya. Ya. Mahasiswa Mas juga banyak. Iya, terima kasih untuk yang sudah menyimak obrolan kita ini. Iya, terima kasih banyak nih sudah malam ini mau menyimak dan bergabung. Juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi sudah terjawab beberapa ya Mas ya. Lalu ada yang nggak terjawab nggak? Mungkin ada film ada tentang ada. film dokumenter, kemudian platform berkolaborasi dengan audiens, mengkonsumsi multi platform. Apa bedanya sensor film tahun 60-an sama sekarang itu Mas. Kemudian ada tentang petualangan Sherina. Lalu ada tentang sensor mungkin sedikit ya. Tadi ada pertanyaan apa bedanya ya. Kalau dulu sensor itu hanya dilakukan oleh negara dengan institusi yang namanya Badan Sensor Film, kemudian diubah menjadi Lembaga Sensor Film. Sekarang sensor itu ada yang disebut dengan social censorship. Sensor itu dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Saya tidak menyebut preferensi agama tertentu ya, tapi itu dilakukan. Bahkan film yang lolos sensor dinyatakan lolos sensor. Saya kasih contoh aja, misalnya kayak film Tanda Tanyanya Hanung Bramantyo misalnya. Itu bisa diboikot atau bahkan ketika diputar di SCTV kalau nggak salah itu SCTV-nya aja dikepung. Padahal itu film lolos sensor. Yang paling mutakhir filmnya Mas Garin kan? Film Kucubmu Tubuh Indahku itu lolos sensor loh. Itu lolos sensor loh. Tapi coba dihentikan bahkan oleh wali kota gitu. Kan lucu ya, film ini bentuk sensor-sensor baru yang sebenarnya lebih di luar institusi sulit, ya Mas ya. Iya, sulit diprediksi karena itu bahkan pada tahap produksi film aja dulu Mas Garin juga mengalami hambatan atau Kucubmu Tubuh Indahku Mas. Ada yang koreksi Kucubmu Tubuh Indahku ya. Iya, Kucubmu Tubuh Indahku, sorry ya. Itu mengalami hal seperti itu juga ya. Oke, Mas. Jadi kita berhadapan dengan sensor ini. Juga sebenarnya kalau ngomong sensor juga ada sensor pasar juga ya. Produser film itu bisa ini film ini nggak cocok karena nggak bakal laku deh ini. Itu juga sebenarnya dengan kata lain ya, itu juga dalam tanda petik juga sensor. Belum lagi self-censorship dari si pembuat film itu sendiri gitu. Ya kan? Karena ketakutannya bisa macam-macam, dan ketakutan politik, fisik, atau ketakutan kehilangan. Ini ada film Naura dan Geng Juara juga bisa kena ya Mas. Ada film Naura dan Geng Juara juga kena katanya. Iya. Betul. Di kita banyak kok film. Banyak, ya. Ini susahnya selalu dihubungkan dengan persoalan moralitas, dan ketika moralitas itu selalu ada standar tertentu yang tidak sepenuhnya universal ya. Orang lain mungkin bisa mengadopsi moralitas seperti itu. Jadi itu yang melahirkan sensor itu, bahkan juga lewat media sosial sebagai sarana mobilisasi untuk memboikot film kan sekarang itu bisa dilakukan kan. Ya. Jadi yang Naura itu juga ya. Itu sekarang itu yang terjadi. Baik Mas, perbedaan sudah terjawab semua ya Mas. Dan mungkin benar tadi kata Mas, terjawab ya. Moga-moga ya. Moga-moga Mas, semoga nanti kita ada sesi lagi khusus Mas, satu tentang tema khusus tentang film, mungkin di film tentang anak atau film tentang perang dan sebagainya Mas. Baik. Betul. Banyak banget topik yang kita bisa bahas ya. Iya benar. Mungkin ada closing statement Mas?
Tadi kita sudah berbicara panjang lebar bahwa sebenarnya film senantiasa membuka kemungkinan kajian yang nyaris tak terbatas, ya. Apalagi di tengah kian menguatnya budaya visual atau visual culture ini dan media yang difasilitasi oleh teknologi berbasis layar yang tadi saya sebut screen media, yang termasuk itu game segala macam, itu sebenarnya mengadopsi prinsip-prinsip dalam sinematografi. Saya mengutip dari